Halo semuanya. Di video pertamaku ini, aku akan jelasin sedikit tentang siklus penjualan. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Lucy Larasati. Aku dari jurusan akuntansi, prodi akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Setambu 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Untuk itu, simak terus videonya ya. Yang pertama dari siklus penjualan ini adalah diagram konteks. Sebelumnya, aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau tidak ada ketentuan benar atau salah dalam membangun sebuah sistem. Untuk itu, teman-teman tidak harus membuat sama seperti yang ada pada gambar dalam video ini. Semua tergantung dengan teman-teman masing-masing ya, dan bisa ditambahkan agar lebih detail lagi. Oke, selanjutnya di diagram konteks ini, aku ada buat 5 bagian. Yang pertama itu ada bagian departemen penjualan. Bagian ini bertugas untuk mencatat pesanan pelanggan, membuat slip pesanan, memperbarui daftar piutang, melakukan penagihan, dan selebihnya. Dan untuk bagian departemen akuntansi, bagian ini bertugas untuk mencetak voucher jurnal dan mengupgrade buku besar. Sedangkan pada bagian departemen gudang, departemen ini bertugas untuk mengupgrade buku pembantu persediaan, menerima slip pesanan, dan mengirimkan salinan pesanan. Selanjutnya, pada bagian departemen pengiriman. Departemen ini bertugas untuk mengirimkan barang kepada pelanggan, menerima dan mengirimkan slip pesanan. Dan yang terakhir adalah bank. Bagian ini bertugas untuk menerima uang setoran dan mengirim slip setoran. Untuk lebih jelas lagi, simak terus videonya ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada data flow diagram level 0. Di mana pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai siklus penjualan tersebut. Yang pertama, pelanggan memesan barang kepada departemen penjualan, di mana departemen ini terdiri dari tenaga penjualan, staf administrasi, dan bagian penjualan. Setelah pelanggan memesan barang, selanjutnya bagian ini membuat slip pesanan, di mana slip ini terdiri dari 7 bagian, yaitu salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file. Kemudian, salinan ini akan dikirimkan kepada 2 bagian. Yang pertama itu adalah bagian gudang. Bagian gudang menerima 3 salinan, yaitu salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan 1 untuk file. Yang kedua, salinan akan dikirim ke bagian akuntansi, di mana bagian ini menerima salinan faktur, salinan untuk buku besar, dan 1 salinan untuk file. Dan 1 salinan file yang tersisa akan disimpan dalam file pesanan di bagian penjualan. Selanjutnya, bagian gudang tadi akan mengirimkan salinan pengeluaran dan slip pengepakan serta barang pesanan ke bagian pengirim. Kemudian, setelah bagian pengiriman menerima salinan tersebut, maka departemen penjualan akan memperbarui file daftar pengiriman. Dan pada bagian akuntansi, setelah salinan tersebut diterima, maka akan dilakukan perubahan atau pengupdatean buku besar dari faktur ataupun slip yang telah diterima. Dan untuk penerimaan kas, bagian penagihan yang terdapat pada bagian penjualan akan melakukan penagihan kepada pelanggan. Setelah itu, bagian penagihan akan menerima cek sebagai pembayaran, lalu cek tersebut akan disetorkan kepada bank, dan kemudian bank akan memberikan bukti setoran kepada bagian akuntansi untuk dicatat. Setelah data flow diagram level 0 selesai, selanjutnya kita akan bahas data flow diagram level 1. Yang pertama itu bagian penjualan mencatat pesanan pelanggan. Kemudian, bagian penjualan akan menyiapkan slip pesanan. Selanjutnya, slip yang telah disiapkan akan dikirimkan kepada 2 bagian, yaitu bagian gudang dan bagian departemen akuntansi. Selanjutnya ada data flow diagram level 2. Setelah bagian akuntansi menerima faktur, maka bagian akuntansi akan memperbarui jurnal penjualan dari faktur yang diterimanya.
Setelah jurnal penjualan diperbaharui, maka voucher jurnal akan dicetak. Pada data flow diagram level 3 ini, Departemen Penjualan akan menerima cek dan slip yang ditagih melalui bagian penagihan. Selanjutnya, cek dan slip disetor ke bank. Kemudian, bank akan mengirimkan bukti setoran dan kemudian akan dikirimkan ke bagian akuntansi untuk dicatat. Next, yang terakhir adalah bagian flowchart. Karena flowchartnya agak sedikit panjang, jadi aku bagi ke dalam 4 bagian slide ya. Nah, flowchart ini merupakan bagian terakhir pada suatu siklus yang menjelaskan secara terperinci. Arus flowchart pada siklus penjualan ini dimulai dari pelanggan memesan barang ke departemen penjualan. Selanjutnya, departemen penjualan memproses pesanan pelanggan dan mencetak 7 bagian pesanan penjualan. 7 salinan tersebut akan dibagikan ke dua departemen. Yang pertama itu departemen gudang. Departemen gudang menerima salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengepakan, dan 1 salinan untuk file. Kemudian, departemen kedua yang menerima salinan adalah departemen akuntansi. Departemen akuntansi menerima salinan untuk buku besar, salinan faktur, dan salinan untuk file. Sedangkan 1 salinan lagi akan disimpan dalam file pesanan terbuka pada bagian penjualan, yaitu salinan untuk file. Saat bagian gudang menerima file tersebut, maka barang akan diambil dari gudang. Kemudian gudang akan mengupgrade buku pembantu persediaan dan akan mencetak voucher jurnal. Selanjutnya, voucher jurnal yang telah dicetak akan dikirimkan kepada departemen akuntansi. Salinan yang diterima oleh gudang tadi selanjutnya akan dikirimkan kepada bagian pengiriman. Namun, 1 salinan untuk file akan tetap tinggal pada gudang sebagai arsip. Ketika bagian pengiriman menerima barang yang telah keluar dari gudang dan salinan yang dikirim dari gudang, maka staf bagian administrasi akan memperbarui daftar pengiriman serta membuat 2 salinan bill of lading. Setelah bill of lading diisi, maka 2 salinan bill of lading dan slip pengepakan dari bagian gudang tadi akan dikirimkan ke kurir. Sedangkan salinan pengeluaran persediaan dari bagian gudang akan dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai bukti pengiriman. Selanjutnya, bagian akuntansi akan menerima faktur, salinan untuk buku besar, dan salinan untuk file dari bagian penjualan. Setelah menerima dokumen tersebut, maka bagian akuntansi akan memperbarui jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal. Ketika salinan pengeluaran persediaan telah diterima oleh bagian akuntansi dari bagian pengiriman, maka bagian penagihan akan melakukan penagihan kepada pelanggan. Setelah penagihan dilakukan, maka bagian penjualan akan mengupgrade piutang penjualan lalu dicetak. Bagian penagihan memiliki masing-masing 2 salinan untuk cek dan slip pembayaran. Kemudian, 1 salinan dari 2 dokumen tersebut akan dikirimkan kepada bagian penjualan, dan 1 salinan lagi dari 2 dokumen tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan melakukan pengupgradean jurnal penerimaan melalui cek dan slip pembayaran yang diberikan oleh bagian penagihan. Sedangkan bagian penagihan akan membawa cek dan slip pembayaran tersebut ke bank untuk disetorkan. Lalu, kemudian bank akan memberikan bukti setoran kepada bagian akuntansi untuk dicatat. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai siklus penjualan tersebut. Aku ingatkan sekali lagi, kalau misalnya tidak ada ketentuan benar atau salah dalam membangun sebuah sistem. Semua tergantung oleh teman-teman masing-masing ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika sistem yang teman-teman bangun itu lebih detail. Karena semakin detail sistem yang teman-teman bangun itu akan semakin lebih bagus. Oke, terima kasih.